Selamat sore, kami akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk menunggu semua peserta bisa masuk ke dalam Zoom. Baik, selamat datang dan selamat bergabung pada seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan perhatian pada kami. Sebelumnya, izinkan saya memandu acara sore ini hingga selesai. Nah, kemudian, sebetulnya ada hal yang membuat saya cukup penasaran kenapa kalian mau bergabung pada webinar pada siang hari ini. Mengutip pada tema kami, menghasilkan uang di usia muda memangnya bisa? Balik lagi pertanyaan itu kepada kita semua. Siapa sih yang nggak mau uang? Siapa sih yang nggak mau menghasilkan uang di usia muda? Semua orang juga mau. Tapi dalam hal ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang bisnis, relasi, dan media pemasarannya. Bisnis jika hanya punya produk saja dan laku keras, udah pasti semua orang di bumi bakal sukses, kan? Untuk itu, produk maupun usaha yang sudah kalian miliki harus disertai oleh strategi dan teknik dalam menjalankan sebuah usaha. Dan dalam kesempatan sore hari ini, kami akan membahasnya secara sederhana bersama dengan Kak Salsabila, Sarah Fajra, yang kiranya bisa kita ambil ilmu berbisnis dari beliau. Untuk semua peserta, diharapkan untuk mematikan mic-nya masing-masing, dan di akhir bincang-bincang kita sore hari ini, akan diberikan kesempatan tanya-jawab, dan bagi penanya yang beruntung, akan diberikan sedikit hadiah dari kami. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita masuk ke inti pembahasan. Dengan ini saya serahkan kepada moderator, Mbak Aulia Angelita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Di sini saya akan menemani dan berbincang dengan para orang-orang hebat yang dapat menginspirasi kita dalam dunia berbisnis. Yang pasti sudah lebih dulu terjun dalam dunia bisnis dan berhasil. Tanpa berbasa-basi dan berlama-lama, marilah kita ajak orang pertama yang akan kita ajak berbincang kali ini adalah owner dari Safara Fashion, sekaligus BA dari Klinik Bening dan Janik. Baiklah, saya akan membacakan CV beliau. Nama Salsabila Farafajrah, tempat tanggal lahir Pringsewu 24 Juli 2003, alamat Jalan Danau Indah RT 1 RW 2 Marga Kaya Pringsewu Lampung. Agama Islam, moto hidup bermimpi, percaya, wujudkan. Riwayat pendidikan PAUD Latifah 3 Sidoarjo, SDN Negeri 2 Marga Kaya, SMPN 2 Pringsewu, SMA N2 Pringsewu, Unila Universitas Lampung Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PPKN. Baiklah, langsung saja kita undang Kak Fajrah untuk bisa bergabung dan berbagi inspirasi dengan kita. Oke, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah suara warahmatullahi saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak ya, Kak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Oke, Kak. terima kasih untuk moderator yang sudah memperkenalkan saya. Tapi kayaknya nggak enak ya kalau nggak perkenalan diri sendiri. Jadi izin perkenalkan diri, nama aku Salsabila Farafajrah, lebih sering disapa Salsa kalau nggak Bila. Eh, Sebenarnya aku bukan mau ngasih materi sih, mau sharing aja mengenai apa nih judulnya kemarin. Menghasilkan uang di usia muda. Mungkin kebebasan finansial ini impian semua orang ya, bisa menghasilkan uang di usia muda. Tapi banyak hal yang kadang-kadang kita lupa bahwasannya banyak cara untuk menuju ke Roma. Berarti banyak cara untuk menghasilkan uang di usia muda. Tapi terkadang sulit banget untuk mendapatkan kebebasan finansial sebenarnya. Aku pernah ikut acara seminar, yaitu seminarnya Miss Mary Riana. Mungkin teman-teman semuanya udah kenal Miss Mary Riana ya. Orang yang pernah belajar di luar negeri dengan uang saku yang sedemikian sedikitnya, dengan biaya hidup di luar negeri yang sangat amat mahal, tapi beliau bisa menghasilkan uang $20 pada saat tahun pertama beliau bekerja. Dan itu nominalnya berarti sekitar 8 miliaran lebih deh. Nah, dari situ aku mulai berpikir bahwasanya kenapa di saat usia kita 20 tahun kita belum bisa mendapatkan kebebasan finansial. Sukses di usia muda itu penting banget, apalagi kalau kalian udah mulai berbisnis. Kalau kalian udah mulai berbisnis, berarti kalian udah punya keinginan untuk bisa sukses nih, gitu kan, untuk bisa mencapai impian banyak orang. Nah, ada tips dan trik untuk teman-teman semuanya, biar bisnis ataupun apa ya usaha-usaha yang lagi kalian jalani atau geluti saat ini untuk mencapai kesuksesan itu bisa continue. Karena seringnya gini, orang-orang itu gampang ataupun mudah banget punya bisnis, tiba-tiba punya brand hijab atau tiba-tiba punya brand makanan dan lain sebagainya. Ataupun dia berusaha usaha jadi MUA dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Tapi konsistensinya itu yang kadang-kadang kurang. Dan di sini kita akan membahas mengenai tips dan trik dalam berbisnisnya. Yang pertama yaitu, boleh Kak slide-nya? Oke, next. Nah, yang pertama itu fokus pada satu peluang bisnis. Ya, walaupun memang benar sih ada satu ataupun dua peluang. Someday kita pasti harus benar-benar fokus sama satu hal gitu. Nggak bisa semuanya kita pegang gitu kan. Karena semakin banyak peluang yang kita jalankan, juga akan semakin banyak resiko yang harus kita tanggung. Misalkan gini, kamu punya bisnis hijab, satunya lagi kamu punya bisnis kosmetik, kamu satu lagi punya bisnis apa ya, makanan gitu. Ketiga-tiganya ini bisa jalan, ketiga-tiganya punya peluang yang sangat besar. Tapi
biaya ataupun manajemen keuangannya pun sangat amat harus benar-benar kalian pikirkan, karena ketika banyak peluang tersebut juga akan ada risiko ketika peluangnya nggak benar-benar kalian manfaatkan. Yang kedua, visi dan misi. Visi dan misi ini bukan cuma sekedar formalitas ya. Kalau teman-teman tahu, aku punya brand hijab, namanya Safara Fashion. Visi dan misinya itu sangat amat sederhana menurut aku. Yang pertama, nama Safara Fashion itu adalah kependekan dari nama aku sendiri, Salsabila Farah Fajrah. Jadi aku singkat jadi Safara. Terus visi misi ini sama artinya dengan namanya. Aku pun tanpa sengaja nggak tahu tiba-tiba arti nama Safara itu ternyata mengagumkan banget gitu. Akhirnya aku membuat nama Safara itu dan arti nama Safara tersebut menjadi visi dan misi dari brand hijab aku. Kalian pasti banyak dong yang ada yang udah punya bisnis di sini? Ada nggak yang udah punya bisnis gitu? Oke, lanjut Belum, aja. Kak. Em, belum. Nah, mungkin next time bisa dibuat bisnisnya, tapi juga perlu banyak belajar nanti dan hari ini mungkin abis ini teman-teman punya gambaran ya mau bisnis apa setelah ini. Untuk visi misi sendiri, kalian bukan hanya sekedar menjadikan visi misi itu formalitas, tapi bisa menjadi jalan keluar ketika nantinya kalian harus mengambil satu atau dua keputusan dalam menjalankan bisnis tersebut gitu. Safara Fashion, hijab produksi dari aku sendiri itu punya visi dan misi ketika orang yang memakai atau mengenakan hijabnya itu adalah orang-orang yang bisa memancarkan kebijaksanaan, ketegasan, keanggunan. Jadi sama halnya gitu dengan pemasarannya, terus apa ya, kayak marketingnya, promosi dan lain sebagainya pun akan menggambarkan seperti itu. Jadi visi misinya itu akan keterkaitan untuk promosi, marketing dan lain sebagainya itu akan keterkaitan. Lalu yang ketiga, buatlah catatan yang terperinci. Nah, ini penting banget nih buat para pembisnis. Kadang-kadang kita sering lupa deh. Mau bikin bisnis hijab contohnya. Kalian harus punya pembukuan. Pembukuan modal, pengeluaran, produksi, dan lain sebagainya. Terus penjualan itu harus sendiri-sendiri. Aku juga sempat ngalamin kemarin itu selama mau lebaran sih, karena produksi yang overload. Terus aku kurang memperhatikan manajemen keuangannya. Akhirnya ada beberapa catatan yang nggak balance antara pengeluaran dan penghasilannya. Jadi aku udah ngeluarin uang sekian untuk produksi hijab, kuantitinya sekian, tiba-tiba pas pembukuan, income-nya itu nggak sesuai dengan pengeluarannya. Alhasil kita harus ngecek dulu ke apa namanya produksinya dulu, tim produksinya. Terus habis untuk pengemasan, produksi, terus habis itu packaging, promosi itu habisnya berapa. Nah, baru di situ akan terlihat benar-benar kayak kekurangan dan kelebihannya. Jadi kalau kalian nggak punya catatan yang terperinci, bisnis itu nggak akan jalan. Kalian nggak tahu mana untungnya, mana buntungnya, mana ruginya, nggak tahu. Karena modal aja kalian kadang-kadang nggak tahu kan, sekecil apapun pengeluaran untuk bisnis itu harus ditulis. Jadi kalian bisa menentukan berapa nih harga satu piecesnya gitu, misalkan hijab gitu kan. Misalkan beli bahan sekian meter, bisa dipakai untuk dua hijab. Dua hijab ini harganya berapa gitu. Udah sama packaging, udah sama logo brandnya dan lain sebagainya itu berapa. Itu harus ada catatan terperinci. Lalu yang keempat, kenali siapa yang menjadi kompetitor. Nah, kompetitor ini mungkin teman-teman anggapnya pesaing ya. Bisa juga dianggap pesaing, juga bisa dianggap teman sebenarnya. Jadi kalau kompetitor ini kalian bisa sebelum memulai bisnis, harusnya kalian survei dulu. Survei siapa sih pesaing-pesaing kalian nantinya. Siapa sih yang bakal menjadi apa ya, ibaratnya itu teman nantinya gitu. Kalian menjadi konsumen yang baik dulu saat sebelum menjadi seorang produsen. Aku adalah seorang konsumen karena tadinya aku penikmat. Penikmat, aku suka beli jilbab, beli baju, ya fashion lah, tentang fashion. Tapi lama-kelamaan aku merasa, oh kebutuhan aku sudah mulai bergeser. Kalau aku suka, kenapa aku nggak buat sendiri gitu. Ketika aku udah paham banget nih dari bahan, oh bahan ini nih panas, bahan silk ini panas. Tapi kalau aku pakai bahan ceruti ini dingin, mudah dibentuk dan lain sebagainya. Kalian pun akan bisa menjadi seseorang yang ahli dalam bidang tersebut kan tiba-tiba. Jadi seorang pembeli ini bisa menjadi seorang ahli yang tadinya bukan apa ya, bukan ahli makanan kayak gitu. Tiba-tiba kalian beli makanan. Kalian bisa ngomong, ini kurang asin deh kayaknya, kurang manis deh, kurang garam atau penyedap rasa dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya. Jadi kalian harus lihat dulu pesaing-pesaingnya kalian itu
punya apa sih gitu yang ditonjolkan dalam produk mereka. Mungkin kalian lihat kayak di Candy Lady, Cordy, Lady Fame. Sebenarnya mereka nih agak-agak mirip, tapi dari kualitas-kualitas produk mereka itu berbeda-beda. Beli hijab di Candy Lady dengan beli hijab di Cordy akan berbeda harganya. Di Candy Lady mungkin dapat 30.000 yang motif. Tapi kalau di Cordy belum tentu dapat 50.000 aja belum tentu di Cordy. Palingan murah itu harganya 139.000. Tapi mereka menjual kualitas. Kualitas, motif yang eksklusif. Jadi kalau eksklusif itu berarti bener-bener nggak ada nih, nggak bisa kalian temuin ataupun kalian beli di store lain, di penjual lainnya. Karena motif dan branding mereka ini benar-benar sangat bagus gitu. Apalagi kadang-kadang kan di hijab tuh ada logo-logonya kan. Kalau di Candy Lady mungkin jarang kalian menemukan logo hijab yang ada Candy Lady-nya. Tapi kalau di Cordy itu seringnya banyak ada logo-logo Cordy-nya. Nah, itu salah satu yang perlu kalian pelajari. Apa ciri khas yang ada pada produk kompetitor lainnya dan apa yang bisa menjadi ciri khas di produk kalian nantinya. Supaya produk kalian ini bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Yang kelima, yaitu temukan target pasar. Nah, ketika kalian mau buat sebuah bisnis, kalian harus tahu dulu bisnis kalian ini pasarnya nanti siapa. Yang mau beli ini siapa? Anak SMP, SMA, kuliah, perempuan wanita lagi, perempuan, laki-laki, atau siapa gitu. Jadi kalian harus tahu dulu target pasarnya. Permasalahan di pasar itu apa? Misalkan gini, belakangan ini lagi tren banget hijab-hijab ala-ala Malaysia. Kalau teman-teman lihat IG Safara Fashion itu, hijab Safara Fashion itu bukan segi empat, bukan juga square, bukan juga pasmina. Jadi hijab itu udah aku potong, aku udah cutting di produsen itu sesuai dengan hijab. Bahan hijabnya bahan hijab ceruti baby doll yang premium impor. Nah, dan keutamaan dari hijab ceruti baby doll impor ini bahannya berbeda dengan ceruti-ceruti biasanya. Itu udah salah satu apa ya? Kelebihan dari hijab aku yang mungkin bisa kalian bandingkan dengan hijab-hijab ceruti di luaran sana gitu. Makanya harganya, Kak, kok 50.000 sih, 65 dan sebagainya. Boleh disaing. Boleh dibandingkan dengan bahan ceruti lainnya yang harganya 25.000 ataupun 35-an gitu. Terus, cuttingan hijabnya juga berbeda. Mungkin teman-teman tahu pasmina itu panjang, persegi panjang. Dan square itu segi 4. Oval ya palingan ujung-ujungnya aja kan. Kalau di hijab Safara Fashion itu perpaduan antara pasmina dengan square. Jadi ini punya siapa ya? Oke, lanjut. Jadi hijab aku ini adalah sebuah solusi dari permasalahan yang ada di pasar. Aku sebagai konsumen ya, contohnya aku sebagai konsumen. Aku ini pengen bergaya ataupun berhijab seperti orang-orang di Malaysia. Yang kayak anggun, terus di sini dilipat-lipat gitu. Ini mic-nya siapa ya? Kak Dila, boleh mohon di-mute dulu mic-nya? Oke, kita lanjut lagi. Jadi, karena permasalahan di pasar yang membutuhkan hijab cepat untuk orang-orang yang kadang-kadang nggak mau ribet nih ya kan. Pengen cantik tapi nggak mau ribet, pengennya cepet. Tapi mereka ini nggak bisa yang kayak harus dilipet-lipet lama dan lain sebagainya karena ribet banget gitu. Nah, dari situ mulai timbul dan muncul ide aku untuk mengeluarkan hijab tersebut. Walaupun udah banyak di luar atau di pasaran lainnya ya. Tapi di situ aku mencantumkan brand aku juga. Di hijab itu ada akrilik yang dituliskan dengan nama brand aku. Nah, sama halnya seperti di Cordy. Jadi udah bahannya beda dengan ceruti baby doll di luaran dan ada branding dari akrilik ataupun brand kita. Jadi itu benar-benar eksklusif. Kalian nggak bisa cari di luar sana gitu. Karena akriliknya juga nggak mungkin kalian bikin sendiri gitu. Itu solusi dari temukan target pasar ya. Jadi teman-teman harus tahu pasarnya kalian itu seperti apa, konsumennya butuh apa, permasalahannya apa, siapa yang mau beli, itu target pasar. Lalu kreativitas dalam berbisnis. Ngomongin kreativitas dalam bisnis, mungkin kreativitas kita beda-beda ya. Tapi aku termasuk orang yang pengennya estetik. Pengennya estetik untuk apapun itu. Jadi ketika punya brand hijab, mulai dari desain logo, desain akrilik, hijab, bahkan itu di promosi Instagram, branding Instagram, influencer, dan lain sebagainya,
aku yang mendesain sedemikian rupa, aku yang membuat round-nya supaya itu semua selaras gitu. Jadi si produsen ataupun owner dari sebuah bisnis ini harus tahu, udah tahu kebutuhannya konsumen apa, kebutuhan pasar apa, kalian juga harus mendesain hal tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada. Jadi kalian bisnis ini menjawab sebuah permasalahan. Itu makanya kenapa bisnis-bisnis itu bisa jalan terus dan lancar dan menjadi apa ya? Jadi pembisnis yang sukses gitu. Ya aku nggak bicara bahwa bisnis aku udah sukses, tapi setidaknya mungkin kita bisa terus belajar gitu ya, bisnisnya masih tetap bisa jalan terus. Nah, kreativitas dalam bisnis ini bisa mencakup banyak hal sih. Bisa promosinya, contohnya kayak promosi. Kita kan sekarang udah kenal TikTok, Instagram, terus udah banyak influencer juga. Kalian bisa gunain TikTok untuk media promosi. Instagram apalagi. Mungkin TikTok kan kalau nggak FYP nggak terkenal katanya. Kalau Instagram kan tapi kalian punya followers, teman-teman dan lain sebagainya bisa di follow up gitu untuk ngebantu nge-branding bisnis kalian. Nah, di kreativitas dalam bisnis ini penting juga kalian untuk bisa cari relasi. Relasi ini penting. Kadang-kadang kita dapat uang itu bukan dari teman-teman deket kita. Bahkan yang satu kampus aja jarang loh beli jilbab aku. Yang beli jilbab aku tuh malah kadang-kadang orang luar, luar kota, luar negeri, ada minta kirim juga. Jadi jangan menutup apa ya, pintu rezeki itu. Jangan menutup pertemanan dengan kayak, oh udah pasti sama dia nih, sama dia aja deh gitu. Bakal dia yang akan nge-branding, bantu dan sebagainya. Sumber pintu rezeki itu bukan cuma dari satu pintu aja, malah kadang-kadang banyak. Kayak misalkan kadang-kadang kita nggak ketemu dengan orang ini, someday kita pasti bakal ketemu orang-orang yang bisa bantu kita gitu. Nah, terus untuk kreativitas di Instagram ini bisa kalian apa ya, cari referensi deh. Lihat-lihat Instagram kompetitor lainnya, misalkan kayak Candy Lady dan Cordy. Kalian lebih senang liatin kontennya Cordy atau Candy Lady kira-kira? Nah, sama halnya dengan kalian mau bikin desain Instagram kalian sendiri. Kira-kira kalau produksi hijab, terus kalian punya Instagram, cocoknya yang kayak gimana gitu. Konten-kontennya tentang apa? Bisa kan tutorial hijab, bahan membedakan bahan-bahan hijab, terus apa ya? Kayak edisi mungkin kayak ide outfit dan lain sebagainya itu bisa juga. Jadi kreativitas dalam bisnis ini nggak bisa dipastikan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, nggak bisa. Jadi itu tergantung kreativitas kalian sendiri. Nah, caranya dengan melihat kompetitor-kompetitor lainnya. Kalau kompetitor kalian lebih canggih, kalian juga harus bisa lebih canggih lagi. Yang ketujuh, yaitu berikan layanan yang terbaik. Biasanya di Instagram tuh bisa mencantumkan link tautan, WhatsApp, Instagram, terus Shopee, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus berikan layanan yang terbaik. Walaupun udah ada link ya, fast respon itu penting. Aku aja kadang-kadang kalau beli, misalkan mau beli buket deh, mau beli buket di Instagram ya, nyari di Instagram udah nemu. Tiba-tiba klik WhatsApp-nya. Kita ngechat jam sekian. Dibalasnya lama banget, sedangkan kita benar-benar butuh. Nah, di situ udah mulai pelayanannya itu kurang baik. Padahal itu rezeki loh, gitu. Nah, kalau si admin ini nggak, ibaratnya, nggak gercep, nggak fast respon, ya wallahu alam gitu. Gimana caranya kalian ini bisa mencapai target per bulan gitu. Kadang-kadang kan pebisnis punya target pendek, target panjang gitu kan. Jangka panjang, jangka pendeknya untuk bisnis mereka masing-masing. Lalu yang kedelapan yaitu konsisten adalah kuncinya. Balik lagi ke konsisten. Konsistensi ini susah banget karena kadangkala kalau kita udah menemukan satu satu hal apa ya, kayak kesusahan, kesulitan aja, udah bener-bener bikin kita kayak, oh udah deh capek, duh mau kayak mana lagi nih caranya. Nah, itu gunanya kalian harus punya plan A dan plan B. Ketika aku mau ngeluarin hijab, aku punya 3 desain hijab, tapi nggak aku keluarin semuanya. Itu udah ibaratnya strategi pasar lah gitu kan. Aku ngeluarin satu hijab dulu nih, udah kebeli, orang-orang udah pada beli semuanya, terus udah pada bosen ya, udah pada bosen, udah punya warna hijab aku udah banyak banget dari satu series ini aja. Nah, boom, aku keluarin series yang kedua. Aku keluarin series yang kedua, orang-orang bertanya-tanya, apa sih bedanya? Pasti dia orang beli lagi. Walaupun kadang-kadang belinya ya warna hitam-hitam aja, ataupun warna yang berbeda juga gitu kan. Nah, akhirnya mereka beli yang kedua. Tapi kalau tiga-tiganya aku keluarin sekaligus, mereka akan beli salah satu aja. Tapi kalau aku keluarinnya satu per satu, mereka akan beli tiga-tiganya. Ada kemungkinan mereka akan beli tiga-tiganya. Kalau nggak tiga-tiganya juga ya dua lah setidaknya gitu. Nah, itu
salah satu cara yang bisa membuat kalian itu konsisten. Kalian harus selalu punya ide-ide baru untuk mengupgrade produk kalian, dari mulai konten, produksi, dan lain sebagainya. Kalian harus konsisten. Jadi, ketika mau mengeluarkan sesuatu hal, ketika ini udah selesai, udah ibaratnya udah habis stok dan lain sebagainya, udah nggak ada gairah lagi nih para konsumen untuk beli produk kalian, apalagi yang harus saya buat? Apalagi kalian harus cepat tanggap oleh pasar yang kadang-kadang cepat berubah, dan kadang-kadang juga apa ya, pergulatan harga ini juga bisa menjadi sesuatu hal yang mengganggu konsistensi kalian dalam berbisnis. Next, yang ke-9 yaitu ketahui kebutuhan bisnisnya. Nah, kebutuhan bisnis ini kalian juga sebagai produsen ataupun sebagai owner harus benar-benar tahu dari mulai bahan hijab. Kan aku lagi ngebahas hijab aku aja ya, karena aku nggak tahu bisnis teman-teman ini apa gitu. Aku berbicara bisnisku aja, bisnis hijab aku. Jadi aku harus tahu stok. Pertama, stok bahannya dulu. Stok bahan itu aku harus tahu seberapa lama stok bahan ini akan selalu ada. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, stok ini udah nggak ada lagi. Nggak akan ngeluarin bahan ceruti baby doll import lagi gitu. Ataupun warna-warna ini udah nggak ada stoknya lagi. Terus bentuk pengirimannya, bentuk pelayanannya, terus program marketing, hingga berapa banyak karyawan yang diperlukan. Kalau sejauh ini aku masih sendirian, aku masih ngurus dari produksi, aku belanja bahan dan lain sebagainya, aku masih sendirian. Paling cuma sekedar dibantu dengan orang tua yang kadang-kadang ngebantuin untuk packing-packing gitu. Nah, itu bisa kalian manfaatkan untuk bisnis kalian yang masih merintis lah gitu, belum butuh karyawan yang sangat amat banyak. Karena menurut aku kalian perlu tahu dulu semua kandangnya, mulai dari produksi, dari beli bahan itu. Kadang-kadang beli bahan itu susah. Kalau kayak fashion gitu, kalian ke pasar aja nemuin harganya harus benar-benar mempertimbangkan lah, dari jahitnya nanti belum, terus akriliknya, kemasannya, pengirimannya nantinya, terus mau kalian jual berapa harganya gitu kan. Itu harus kalian pikirkan juga. Lalu jangan ragu, yang terakhir, jangan ragu untuk meminjam modal. Sebenarnya meminjam modal ini fleksibel sih. Kalau kalian memang punya modal yang cukup bagi kalian untuk produksi, silakan produksi dengan sendiri. Ataupun kalau kalian mau minjem modal, tapi kalian harus benar-benar mateng dulu nih. Jangan sampai udah minjem modal, tapi malah akhirnya membuat kalian buntung. Berani boleh, tapi realistis juga harus. Karena hari ini banyak banget seorang pembisnis muda yang udah meminjam modal, tapi mereka nggak tahu modalnya mau dimanain, income-nya nanti lewat mana, terus pemasukannya itu akan balance nggak dengan pengeluarannya. Karena kadang-kadang balik lagi ke pembukuan. Kita kadang uang produksi ketika mau jalan kemana atau kemana kepake nih, gitu. Kepake terus lupa nggak dicatat dan lain sebagainya. Ataupun buat keperluan produksi yang lainnya nggak dicatat. Tiba-tiba pada saat penjualan, pembukuan masuk, uangnya nggak sesuai dengan pengeluaran kita. Akhirnya di situ terjadi sebuah situasi yang akhirnya membuat kita udah males. Akhirnya udah nggak konsisten lagi. Karena pembisnis sekarang ini lebih banyak mikirin, untungnya mana, kok nggak balik modal. Balik modal aja itu udah masih untung banget loh. Dibandingkan nggak sama sekali gitu. Dibandingkan bener-bener modal kalian udah kepake, untung enggak gitu. Aku mendingan untung tipis gitu. Yang penting modal balik, untungnya ada, yang ya lumayan lah gitu. Yang penting sistemnya kayak sistem orang Cina. Kalau kalian teman-teman tahu, sistemnya orang Cina itu kenapa orang-orang Cina sekarang banyak, nggak sekarang aja sih, dari zaman dulu. Mau itu jualan di pasar kek, mau itu toko kue, toko baju. Kalau yang punya orang Cina, pasti produknya gampang banget berubah. Minggu ini produknya A, minggu depan udah produknya B. Dan cepat larisnya, walaupun harganya itu murah-murah. Itu emang strategi dari orang-orang Cina. Jadi, saya jualnya murah aja deh, yang penting barang saya selalu ganti, saya selalu upgrade, biar si pembeli ini nggak bosen. Tapi mereka orang belinya di tempat gua aja, gitu loh. Nah, sistemnya kayak gitu. Tapi kalian juga harus tahu strategi pasarnya, harus tahu kebutuhan mereka tuh apa. Jangan bikin produk yang sebenarnya nggak mereka butuhin. Itu kesalahannya para pembisnis ataupun pengusaha, karena mereka nggak mensurvei dulu masalah di pasar itu apa.
Mereka nggak tahu sebenarnya masalahnya apa, tiba-tiba bikin solusinya ini. Kira-kira kalau misalkan kalian orang punya masalah A, dikasih solusi B, kira-kira kan nggak cocok ya. Sama aja kayak kalian rumput di depan rumah itu panjang, terus tiba-tiba kalian potong pakai gunting biasa, gunting kertas. Bisa buat potong rumput bisa, tapi kurang tepat. Nah, mungkin sama halnya seperti itu. Mungkin itu aja sih Kak yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Mungkin akan dilanjut oleh Kak Nida. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Salsa untuk sharing pengalamannya tentang bisnis. Oke, kita akan langsung berbincang dengan orang kedua. Di sini pasti sudah ada beberapa orang yang kenal dengan speaker kita. Dia adalah orang yang sudah mulai berbisnis dari kecil gitu ya. Dia merupakan owner dari Unique Glass atau bisa kita kenal dengan akrilik. Baik, saya akan membacakan CV beliau. Nama Nida Uzakiatun Najah, tempat tanggal lahir 11 Juni 2003, agama Islam, moto, hidup sudah susah, jangan dibuat susah, nanti tambah susah. Alamat Puji Harjo, Pagelaran, Pringsewu. Riwayat pendidikan, PAUD, Al-Huda Rantau Tijang Tanggamus, TK Aisyah Patoman, SDN 2 Merambung, Lampung Utara, MTS Negeri 1 Pringsewu, MA Negeri 1 Pringsewu, Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Inggris. Baik, untuk Kak Nida dipersilahkan untuk sharing pengalamannya dalam berbisnis. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya, suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Kak. Kedengeran, Kak. Oke, sebelumnya walaupun udah diperkenalkan tadi sama Kak Angel, aku akan perkenalkan ulang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Uzakiatun Najah. Langsung aja ya kita lanjut ke materinya karena udah sore juga. Strategi bisnis. Yang pertama itu jualah keunikan. Bisa di next, Kak. PPT-nya bisa di next. Jual keunikan. Kalau kita ngerasa udah punya keunikan, kreativitas atau inovatif pasti banyak tuh kalau misalnya kita seorang yang memiliki inovasi yang tinggi, itu pasti banyak sekali ide-ide baru kita untuk menciptakan sesuatu yang unik-unik. Kayak contohnya saya itu bikin kaca ucapan. Kaca ucapan itu cuman ditulis tuh. Itu padahal sederhana banget, cuman kaca ditulis dikasih stand, itu bisa menghasilkan uang, yang dimana uangnya ya cukup banyak untungnya. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa udah punya pemikiran kreatif dan inovatif, itu jangan disepelekan. Kayak ada lagi contohnya itu orang yang membuat kaos unik dengan kata-kata yang penuh motivasi. Untuk kaos-kaos mungkin tersebar banyak di pasar-pasaran, tapi kalau misalnya kita punya pemikiran kreativitas, pasti kita kayaknya kaos ini mending dikasih kata-kata. Jadi kayak untuk harga jualnya pun itu bakal lebih tinggi daripada kaos-kaos polos yang lainnya. Oke, selanjutnya ada duplikasi usaha lain. Jika
Oke, tadi sampai mana ya kita? Ada yang masih ingat? Untuk PPT-nya bisa di-share ulang, Kak? Oke, tadi sampai duplikasi usaha lain. Nih, jika Anda yang merasa kurang kreatif dan inovatif, jangan putus asa ya. Percayalah ide usaha tersebar di mana-mana, bahkan di depan mata pun kita harus selalu membaca peluang, mengukur potensi, dan berani mengambil resiko. Kayak sekarang nih lagi tren seblak ya. Di sini pada suka seblak semua nggak nih? Misalnya di sekitar kita ada jualan seblak nih. Kita juga suka seblak. Nah, kalau misalnya kita punya pemikiran ingin usaha, ingin mulai usaha, kita coba gimana resepnya, ini kita coba untuk bikin usaha, tapi jangan ketiplek-tiplek sama mak-mak. Kita bikin tambahan apanya, apa kalau misalnya di tempat kita itu gratis es teh, terus apa namanya, porsinya lebih banyak. Nggak apa-apa kita bersaing secara sehat sama di sekitar kita. Terus ada selanjutnya usaha fasilitas tambahan. Jadi kayak seblak tadi nih. Kayak seblak tadi, kalau di toko A misalnya itu kita cuma bisa datang baru kita bisa dapetin seblak. Nah, kalau misalnya kita punya pemikiran untuk bisnis yang bisa benar-benar sukses, itu kita bisa kasih fasilitas tambahan. Kayak misalnya di toko kita, di kedai seblak kita itu bisa delivery, Kakak. Nah, jadi kan banyak nih kaum-kaum yang mager nih ya sekarang ya. Jadi kita pasti banyak tuh, mending daripada ke toko ini, mending ke sini lah, bisa deliver. Jadi kayak bisa diantar, jadi kita konsumen tinggal nunggu di rumah, tapi kita antar. Nah, itu juga bisa menarik konsumen untuk beli di kedai kita. Terus kayak Kak Salsa tadi ngasih contoh buket, jual buket bunga, fasilitasnya kurang, responnya, pelayanannya kurang, adminnya slow respon. Itu saya ngalamin banget karena saya juga pernah berkecimpung di usaha buket. Itu lumayan banyak yang pergi ke usaha saya karena saya bebas request dan gimana caranya itu fast respon. Kalau misalnya di toko-toko yang pernah saya kunjungin untuk jual buket, itu ada di mana toko kita mau beli tapi mereka sibuk untuk bikin buket. Jadi kita bingung, kita sebenarnya mau nanya kemana nih. Jadi ini yang ngelayanin mana ini, kok malah pada sibuk sama buketnya masing-masing. Kita aja mau bayar aja bingung, ini kita mau bayar di mana, kasirnya di mana tuh. Pelayanannya kurang banget. Jadi fasilitasnya, kalau misalnya fasilitas kita lebih tinggi, lebih banyak, lebih bagus, pasti konsumen itu dengan sendirinya datang ke usaha kita. Terus lanjut, jual keterampilan. Yakinlah kita semua pasti punya potensi di diri kita, ya. Jangan kita itu langsung rendah diri. Kita semua pasti punya kelebihan masing-masing. Punya keterampilan dan punya harapan besar untuk sukses menjadi seorang entrepreneur, meskipun sebagian entrepreneur pemula. Mulailah menghasilkan income melalui keterampilan sendiri.
terampil itu banyak ya. Kalau kayak misalnya tadi buket, unique glass kayak Kak Salsa. Kak Salsa terampilnya di jilbabnya dibikin sebagian mana rupa supaya orang-orang itu tertarik. Kayak misalnya nih kita punya bakat nyanyi ya. Nyanyi itu termasuk terampil loh. Kita punya bakat nyanyi. Kalau misalnya kita emang terampil, kita bikin cover, kita bikin apa, kalau FYP di TikTok itu udah pasti TikTok bisa menghasilkan duit kan ya. Kita FYP, kita bisa apa namanya dapat, kalau misalnya udah FYP, udah terkenal, kita juga udah bisa dapat endorsement. Nah, itu jadinya nanti kita bisa menghasilkan uang dari keterampilan kita. Terus selanjutnya ada usaha bersama. Terkadang usaha akan lebih bagus jika didirikan dan dikelola bersama-sama. Tuh, misalnya kita punya pertemanan atau circle gitu ya. Kita jadi di circle itu nggak cuma ngabis-ngabisin duit aja, nggak cuma healing-healing, hunting-hunting kemana-mana aja. Tapi gimana caranya kalau misalnya kita punya ide, itu kita bisa menghasilkan uang. Jadi nggak cuma ngabisin uang di pertemanan itu. Kayak misalnya ada saya nih yang punya bisnis unique glass. Tapi saya kurang relasinya, masih kurang banyak nih. Nah, jadi atau ada seseorang yang punya punya bakat untuk bikin buket, terus ada juga satu temennya banyak relasinya. Temennya pinter media sosialnya, temennya pinter editingnya. Nah, jadi kita bisa bikin usaha bersama, satu bikin buketnya, satu yang nyari orderannya, satu yang ngurusin pesenannya. Jadi kan kayak gitu lebih mudah dan lebih enteng juga. Dan tentu modal juga pasti kan bareng-bareng nih, jadi nggak terlalu berat juga. Begitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Intinya, seseorang yang sukses adalah yang selalu mempunyai dan menemukan ide atau gagasan untuk pengembangan karirnya. Ya, untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, maka harus kreativitas dan inovasi adalah kuncinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya ya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kanida atas sharing pengalaman bisnisnya. Oke, mari untuk apa ya, untuk mempercepat atau mempersingkat waktu kita, karena sebentar lagi akan ada azan. Jadi kita akan langsung buka aja sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur itu angkat tangan. Nanti kami yang akan memilihnya. Kak, izin bertanya, Kak. Iya, disilakan mau diketik atau mau di itu langsung? Diomongin langsung aja. Oke, baik pertanyaannya. Ini ingin bertanya kepada Kak Salsa. Apa sih pengaruh baiknya dalam membuka bisnis ketika kita menjadi seorang influencer? Boleh diulang? Bagaimana pertanyaannya? Apa pengaruh baiknya dalam Ya. membuka bisnis ketika kita menjadi seorang influencer? Oke, baik. Nah,
faktor-faktor Terima kasih penghalangnya untuk yang pertanyaannya. malah Gimana? udah cukup. Cukup. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Untuk Kak Salsa mau langsung dijawab atau bagaimana? Boleh ditampung aja dulu. Oke, baik Kak. Oke, penanya kedua, Alvin. Izin bertanya, Mbak Kaknya. Bertanya. Ya, mau diketik atau diomongin langsung? Omongin langsung aja. Oke. Pertanyaannya apa? Dalam bisnis bersama ya, biasanya kan ada rekan kita yang bermasalah atau gimana gitu kan. Ya, Gimana sih cara menyikapinya? Misalkan kita berbisnis dengan teman kita. Oke Mbak, itu aja. cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Ripka, mau bertanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Adila Windarti, izin bertanya. Ya. Kan banyak ini ya Kak, kayak pengusaha-pengusaha, entah pengusaha kelontongan gitu. Itu banyak yang kayak stuck, nggak naik, nggak turun, kayak bahasanya nggak ada kerugian, nggak ada untung gitu bahasa kasarnya ya. Nah itu apakah ada kesalahan dalam berbisnis atau gimana? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ripka udah bertanya. Selanjutnya, Izin Kak, saya mau nanya lagi nih. sebentar ya. Untuk Kak Alvin sebentar ya, pertanyaannya ditahan dulu. Kita ke rekan yang belum bertanya. Kak izin bertanya. Biasanya kita kan kalau beli di suatu toko gitu atau di mana gitu kan mesti difoto itu sebagai tips marketing ya. Menurut Kak Salsa itu sangat berpengaruh nggak sih buat bisnis kita? Terima kasih. Baik, kami akan menutup sesi tanya jawabnya dan takutnya kita lupa ya pertanyaannya. Baik, yang untuk speaker dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiensnya. Boleh diulang nggak sih tadi yang pertama pertanyaannya siapa? Pertanyaan dari Akbar Duta Pertemanan. Ya, pertanyaannya tentang apa tadi Kak yang bilang? Apa sih pengaruh baik dalam membuka bisnis ketika kita menjadi seorang influencer? Oke, jadi baiknya menjadi seorang influencer itu ketika kita menjadi pembisnis, terus kita juga influencer nih ya. Kalau menurut aku gini, kita bekerja menjadi seorang influencer itu berarti untuk menginfluence orang-orang
untuk mau melihat apa yang sedang kita review atau sedang kita lagi promosiin deh gitu. Nah, sama halnya ibaratnya gini, ketika aku ngejualin hijabnya orang aja laku, kenapa ketika aku jualan jilbab kok nggak laku gitu? Harusnya ketika aku bisa ngejual hijabnya orang-orang, aku jadi misalkan brand ambassador hijab apa nih gitu kan. Orang-orang terinfluence, orang-orang tuh kepengen beli hijab itu gara-gara aku nge-reviewnya bagus banget nih gitu kan. Nah, dari bakat influencer itu tadi, karena kita brandingnya udah sebagai seorang influencer, kita udah punya value, kita udah punya power lah gitu. Jadi orang-orang akan percaya dengan barang yang kita review gitu. Jadi itu peluang. Kalau kita udah jadi influencer, terus kita punya bisnis, itu peluang yang sangat besar banget untuk bisnis itu bisa berkembang dan lebih maju. Karena orang-orang yang jadi influencer ini udah banyak dipercaya kan untuk mereview produk-produk orang-orang gitu kan. Dan ketika dia punya produk sendiri, harusnya dia bisa lebih nge-branding produknya dia dan harusnya income-nya juga besar juga gitu. Jadi bagus banget kalau kalian influencer juga punya bisnis gitu, karena peluangnya akan sangat besar. Itu sih jawabannya. Untuk pertanyaan yang lainnya, yang buat aku, apalagi Kak Angel? Sebentar ya, Kak. Untuk pertanyaan kedua dari Kak Sri Wahyuni, apa saja yang perlu diperhitungkan dalam memulai usaha? Apa aja yang perlu diperhitungkan dalam memulai usaha? Yang pertama sih menurut aku niat ya. Niat kalian itu seberapa kuat. Karena kalau nanti di tengah-tengah jalan ada 1-2 masalah, misalkan tiba-tiba income-nya nggak sesuai dengan yang kalian harapkan, karena pebisnis sekarang ini yang tadi aku bilang, selalu berorientasi dengan income yang besar. Baru jualan sedikit, udah pengennya untungnya gede. Nah, sedangkan bisnis itu nggak semuanya tentang keuntungan yang besar. Semuanya harus dimulai dengan hal-hal yang kayak dapat untungnya masih, jangankan untung 0,5%. Kadang-kadang untungnya tuh baru 30%. Itu untuk apa? Gunanya untuk nge-branding produk kalian masing-masing. Kadang-kadang kalian lihat kan, produk-produk baru itu ada diskon, ada voucher, kayak voucher-voucher diskon gitu lah. Sebenarnya mereka banting harga itu untuk nge-branding produksi terbarunya mereka, ataupun nge-branding produk-produk terbarunya mereka, supaya laku dulu gitu. Nanti kalau mereka udah banyak yang coba, dan reviewnya bagus, nah di situ baru mereka akan mulai naikin diskon-diskonnya. Maksudnya diturunin diskonnya, harganya mulai normal gitu. Nah, jadi kalau hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan mau mulai bisnis itu niat dulu. Niatnya harus kuat, kalian harus tahu memperbaiki mental kalian ketika ada masalah, harus punya visi misi yang baik, harus tahu pasarnya itu siapa, harus tahu permasalahan di pasar itu apa, baru kalian mau jualan apa. Jadi harus tahu bisnis kalian adalah jawaban dari permasalahan. Intinya gitu. Ada lagi pertanyaan yang buat aku, Kak? Ada dari Kak Hanifia. Bagaimana sih cara kita menyikapi ketika bisnis itu sedang pasang surut biar kita nggak down gitu? Biar nggak down ya. Gimana ya? Sebenarnya orang tuh beda-beda caranya untuk menyikapi permasalahannya ya. Kalau aku tipikal orang yang misalkan lagi down, lagi capek dengan permasalahan bisnis, tiba-tiba produksinya nggak mencapai target nih gitu kan. Atau income-nya nggak mencukupi dari pengeluaran yang udah kita keluarkan. Pertama, healing aja dulu. Healing aja dulu, tenangin pikiran sambil berpikir apa yang perlu dievaluasi. Mungkin yang pertama yaitu pembukuannya. Kalau aku pasti bakal ngumpulin semua data-data ataupun perincian soal produksinya. Nanti baru aku lihat apa sih kekurangannya, apa yang perlu diperbaiki, dan lain sebagainya. Tapi harus dalam kondisi kepala yang benar-benar udah tenang, makanya itu healing dulu aja. Ya bukan disuruh ninggalin masalah ya, tapi itu cara aku sendiri untuk bisa mengembalikan energiku lagi. Tapi mungkin teman-teman punya cara yang lainnya, itu silakan dikondisikan aja sih, kalian lebih sukanya ngurusin masalah sampai selesai dulu atau healing dulu gitu. Kalau aku healing aja dulu, baru
habis itu diberesin lagi gitu. Karena kalau saat kondisi kepala ini lagi benar-benar pusing, udah butuh, ditabrak-tabrakin lagi nggak akan jadi gitu. Mungkin itu aja sih. Untuk Kak Salsa cukup itunya penjelasannya, apakah sudah cukup Kak? Cukup. Ada lagi pertanyaan? Oke. Sudah cukup pertanyaannya. Makasih untuk Kak Salsa karena sudah menjawab pertanyaannya. Sekarang kita akan beralih ke Kak Nida. Untuk pertanyaan pertama. Ya, tadi pertanyaannya apa ya, Kak? Dari Kak Alvin kayaknya tadi ya. Iya, dia mau nanya 2 kali, Kak. Jadi untuk Kak Alvin ada 2 pertanyaan. Ini bisa diulang, Kak Alvin? Atau Kak Angel tadi pertanyaan pertamanya apa tadi ya? Kak Alvin? Tadi udah saya ketik Kak di obrolan. Untuk pertanyaan saya yang kedua. Untuk pertanyaan pertama dari Kak Alvin adalah, bagaimana jika partner bisnis kita itu bermasalah, itu bagaimana cara menyikapinya? Itu pertanyaan pertamanya dari Kak Alvin. Oh iya, oke. Mungkin saya jawab dulu ya Kak Alvin ya. Bagaimana menyikapi teman kita yang bermasalah? Sebelumnya gini nih. Sebelum kita mengajak teman kita untuk berusaha bareng, berbisnis bersama, ya kita harus lihat dulu dong latar belakang dia apa. Terus profil dia dulu kayak gimana gitu kan. Jangan misalnya dia sering mabok-mabokan atau apa, terus nanti kita ajak bisnis bareng, udah tahu nih dia kayak gitu, kenapa kita ajak bisnis bareng gitu. Jadi kayak kita udah ngelihat positifnya kayak gimana untuk kedepannya, negatifnya juga kayak gimana. Terus mungkin yang dimaksud ke Alvin, bagaimana menyikapi misalnya dia awalnya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa, ya ternyata pas udah jalan bisnisnya, ada masalah gitu mungkin ya yang dimaksud ke Alvin ya. Menyikapinya, yang pertama ya kita kunci utama di kehidupan itu kita terima dulu, terima masalahnya. Kalau misalnya emang itu bisa diperbaiki, kita perbaiki, kita lihat, kita cari titik tengahnya di mana. Kalau misalnya emang itu udah fatal, bisa kita lepas orangnya untuk collab kita lepas, karena itu juga bakal mempengaruhi ya ke bisnis kita. Gitu sih Kak. Gimana Kak Alvin? Paham nggak? Ya sebelumnya ya kita juga harus melihat latar belakangnya dulu. Jadi jangan asal-asal nyari juga. Kalau gitu nanti kan rugi di kita sendiri. Misalkan bisnisnya udah berjalan ya Mbak, terus Ya. ada problem gitu, gimana Mbak? Atau kita selesaiin di situ juga usaha kita, atau kita tetap lanjut? Kita nih gini. Misalnya ada masalah nih pas bisnisnya udah berjalan. Kita juga harus, misalnya salahnya di dia, kita harus kita tegur, kita ajak bicara baik-baik, dan kita cari jalan tengahnya. Kalau misalnya emang ini mau berhenti bisnisnya, kita berhentiin secara baik-baik. Kalau misalnya emang mau dilepas, atau dia mau berhenti, atau kita mau berhenti, kita juga harus bicara baik-baik. Karena ya bisnis bersama teman juga itu ada plus minusnya juga. Saya juga pernah bisnis sama teman saya, itu udah berjalan dan udah terkenal juga, itu jual buket bunga, tapi bukan karena masalah nih ya, tapi karena satu di luar kota, satu saya masih tetap di Pringsewu aja. Nah jadi itu masalahnya kan jauh nih, jarak. Kalau misalnya kita mau buka bisnis sendiri pun kan nggak bisa nih. Nah jadi kita harus benar-benar bicarain baik-baik.
lebih kita terbuka lah, pokoknya jangan ada ngomong di belakang, apalagi sampai gibahin teman bisnisnya. Itu Calvin. Bicara baik-baik itu kuncinya. Menurut saya. Ada lagi? Untuk pertanyaan kedua dari Kak Alvin, boleh nggak sih minta tips dan trik untuk memulai usaha online dan bagaimana bisa mendapatkan endorse dari perusahaan lain atau bahkan collab? Boleh nggak sih minta tips dan trik untuk memulai usaha online? Usaha online. Tipsnya tadi yang udah dijelasin sama Kak Salsa pastinya ya, kita harus konsisten. Konsisten dulu. Kan kalau endorse kan berarti kan harus aktif sosial medianya. Sosial medianya harus aktif. Sebenarnya sekarang kayak di TikTok, di TikTok itu kalau misalnya nggak FYP nggak bakal laris, nggak bakal terkenal. Emang benar gitu ya. Tapi di TikTok juga kalau misalnya kita cuman di males-malesan bikin konten atau apa, itu juga bakal ketinggalan jauh. Kita cari nih konten-konten yang viral kayak gimana untuk strategi bisnisnya. Kita juga pakai kreativitas kita, keterampilan kita, apalagi kalau misalnya si A pinter editing, si A pinter apa. Si A pinter, apalagi kalau misalnya editing nih, karena sekarang kan dunia teknologi makin tinggi ya. Gimana caranya sosial media kita terkenal sampai disentuh banyak orang, disentuh dunia maya yang lainnya. Kalau misalnya pengikut kita udah banyak juga, kan nggak mungkin dong orang mau ngasih endorse ke kita, itu pengikut kita cuma 100-200, itu nggak mungkin. Pasti orang mau ngasih endorse ke kita itu tunggu pengikutnya udah lebih dari 10.000, dan kita juga terkenal. Nggak mungkin orang ngasih endorse itu ke orang yang diem aja, ke orang yang mageran, ke orang yang jarang buat story, itu nggak mungkin. Jadi ya diaktifin sosial medianya. Kalau karena bisnis online ya, karena bisnis online itu bener-bener harus aktif banget promosinya, itu juga harus. Karena musuh terberat zaman sekarang itu adalah mager gitu. Termasuk saya juga seperti itu. Kalau misalnya lagi mager, ya udah. Padahal kalau misalnya bikin promosi bakal banyak tuh. Bakal pada kepo orang-orang. Gitu, Kak Alvin. Ada lagi, Kak Angel? Pertanyaan terakhir dari Kak Rifka. Apa penyebab dari usaha yang gitu-gitu aja? Maksudnya nggak naik juga turun, serta apa solusinya? Tadi itu yang udah dibilang Kak Salsa di awal ya. Satu, kita harus catat uang pemasukan berapa, modal awal berapa, kekurangan berapa, rugi berapa. Kalau misalnya kita nggak ada pembukuan itu emang yang paling penting banget di bisnis. Karena kalau misalnya emang kita nggak ada pembukuannya, kita bakal ngerasa kok nggak ada apa-apanya nih, kok nggak ngerasa untungnya. Karena ketika uang keluar, dikeluarkan banyak, terus masuknya misalnya kita jualan buket yang beli cuma 2 orang nih dalam waktu seminggu, ya ini kita bakal ngerasa rugi karena modal yang kita keluarkan itu banyak. Jadi pembukuan itu nomor 1 banget ya Kak Rifka ya untuk dalam berbisnis, Terus kok gitu-gitu aja Kak? Mungkin ini Kak Rifka misalnya ada usaha yang gitu-gitu aja, mungkin dia stuck ke strategi pemasarannya. Jadi gitu-gitu aja, dia nggak ada perkembangan. Misalnya dia cuman misalnya seblak nih, misalnya jual seblak cuman isinya cuman kol sama kerupuk seblak. Gitu-gitu aja ya, nggak bakal ada orang mau, bosen orang-orang. Jadi kita harus tambahin isinya, kayak ditambah ayam atau ditambah
perkembangannya. Tadi inovatif sama kreativitas. Tetap kita cari kan banyak tuh di TikTok, apa namanya di TikTok, di Instagram, di Reels. Itu contoh-contoh apa namanya usaha-usaha yang bisa yang menarik. Jadi kita bikin kalau misalnya ngerasa usaha kita kok berhenti di situ, kok ini nggak ada perkembangan apa-apa, kita cari usaha-usaha yang lebih menarik, gitu Kak. Terus bagaimana solusinya? Cari yang menarik tadi, yang kata saya bilang, lebih menarik pasti berpengaruh banget sama bisnis kita. Terus sama pembukuan tadi jangan lupa ya Kak Rifka ya, karena itu mempengaruhi untung ruginya suatu bisnis itu ada di pembukuan. Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu uang masuk berapa, uang keluar berapa. Gitu. Ada lagi nggak Kak Angel? Oke, ini untuk pertanyaan terakhir dan pertanyaan penutup ya dari Kak Safitri Noviani. Tips marketing buat pembisnis dengan cara kita memposting orang yang habis membeli barang di suatu toko atau tempat gitu, itu sangat berpengaruh nggak sih Kak? Itu sangat, kalau menurut saya pengalaman pribadi saya itu sangat berpengaruh. Karena begini nih, misalnya kita jual, saya aja ya, misalnya saya kan jual unit glass nih, kayak plakat akrilik gitu. Nah, kalau misalnya ada yang beli nih, kita SS, misalnya ada 2 orang lah ya yang beli. Jadi itu sangat berpengaruh karena orang itu bakal kepo, ini apa sih? Emang sebagus apa sih? Kayak gitu. Kayak misalnya sendiri, saya punya teman yang jual basreng online ya, dia promosi di pagi udah banyak tuh kayak yuk ada yang mau lagi nggak, jadi kayak kok banyak banget sih yang order basreng, emang seenak apa sih basrengnya dia, kayak gitu. Jadi bakal berpengaruh ke orang-orang yang ngelihat kayak kok pembelinya banyak ya, berarti basrengnya enak dong, jadi bikin orang lain penasaran sama produk kita gitu. Itu Kak Safitri. Jadi kalau misalnya emang Kak Safitri udah punya bisnis atau apa, posting itu sangat penting. Beneran posting apapun itu penting banget. Ada lagi Kak Angel, ini penutup ya? Ya udah cukup untuk pertanyaannya. Ya. Terima kasih untuk Kanida yang sudah menjawab. Baiklah, terima kasih untuk Kak Salsa dan Kanida yang sudah bersedia berbagi dan bercerita tentang bagaimana sih jatuh bangunnya mereka dalam membangun usaha. Di sini saya akan membacakan sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil. Yang pertama adalah tips dan trik. Fokus pada satu peluang bisnis. Membuat visi dan misi. Yang ketiga, buatlah catatan yang terperinci, seperti membuat buku besar untuk modal agar tahu untung dan ruginya. Yang keempat, kenali siapa yang menjadi kompetitor. Survei untuk bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Yang kelima, temukan target pasar. Dengan cara menyurvei dan mengetahui kemauan konsumen atau produk yang sedang trending saat itu. Yang keenam, kreativitas dalam berbisnis. Yang ketujuh, berikan layanan terbaik. Yang kedelapan, konsisten adalah kuncinya. Artinya adalah konsisten dengan terus mengeluarkan produk baru. Yang kesembilan, ketahui kebutuhan bisnis. Yang kesepuluh, jangan ragu untuk meminjam modal. Untuk kesimpulan dari Kanida, yang pertama adalah keunikan. Gunakan dengan produk yang ada, tapi ditambahkan dengan keunikan dari kita sendiri. Yang kedua adalah duplikasi usaha lain. Yang ketiga, usaha fasilitas tambahan. Artinya adalah fleksibel dalam pelayanan dan keinginan dari konsumen. Yang keempat, jual keterampilan. Jangan insecure
boleh diasah setiap kemampuan. Yang kelima, usaha bersama. Berbisnis dengan teman atau saudara agar tidak terlalu berat dalam modal. Baik, segitu saja hasil bincang kita sore ini. Akan saya Baik, begitulah tips and trik serta hal-hal yang bisa kita ambil ilmunya dalam berbisnis. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau adanya orang bisa gagal. Selama kamu mau coba lagi dan lagi, pasti akan berhasil. Mungkin barangkali sukses versimu itu bisa nyoba usaha berkali-kali dan nikmatin semua prosesnya. Jadi semangat untuk kalian semua yang saat ini sedang berusaha atau mau mulai berusaha. Karena sebetulnya kita hidup dalam zona waktu masing-masing. Jepang memiliki waktu 8 jam lebih cepat daripada Inggris. Bukan berarti Jepang lebih cepat dan Inggris lebih lambat kan? Seseorang lulus dan bekerja pada usia 23 tahun dan sukses pada usia 50 tahun. Tapi juga ada seseorang yang lulus pada usia 30 dan sukses pada usia 35 tahun. Semuanya memang hidup dalam zona waktu masing-masing. Kamu tidak terlalu cepat atau lambat. Kamu ada di zona waktumu masing-masing. Nah, begitu saja obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada webinar sore hari ini. Terima kasih atas ketersediaan Kak Salsa dan Kak Nida dalam menyampaikan materi pada kami. Terima kasih juga pada seluruh rekan saya yang sudah saling membantu pada sore hari ini. Untuk semuanya, saya beserta jajaran rekan saya mohon undur diri. Tolong diambil baiknya, tolong maklumi kurangnya. Kiranya kita punya kesempatan lagi, tolong baik hatinya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita akan membuat dokumentasi foto. Ya. Oke. Semuanya sudah on cam? Ya, nggak apa-apa. Yang penting foto. Ya, baik. Dihitung ya. 1, 2, 3. Yuk, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya baik semuanya, terima kasih atas partisipasinya sore hari ini. Untuk semua peserta yang nanti beruntung akan dihubungi ya. Nah, terima kasih. Oke, makasih Kak. Terima kasih.